Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Khazanah Islam. Tentunya sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Azumardi Azra yang memang sudah meluangkan waktunya untuk membahas tema kita kali ini. Masya Allah, kemerdekaan adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah kewajiban bagi kita tentunya untuk menjaga nikmat tersebut. Indonesia banyak ragamnya suku, bangsa, dan agama. Bagaimana kita bisa menjaga keragaman itu sebagai bagian kesatuan utuh dari negara Republik Indonesia tercinta. Nah, sudah hadir bersama kita, ini beliau seorang dosen dan juga seorang pengajar. Pemikiran-pemikiran beliau selalu menjadi inspirasi kita, khususnya bagi mahasiswa yang menggalami ilmu-ilmu kajian keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Ingat Bung Karno pernah mengatakan begini, perjuanganku akan lebih mudah karena yang dilawan adalah bangsa lain atau penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Iya. Nah, ini jadi satu kalimat yang menjadi pemikiran kita bangsa Indonesia jika kita lihat saat ini. Sepertinya ada narasi-narasi yang menyebabkan atau bisa memungkinkan Indonesia mengalami perpecahan. Misalnya ideologi. Ada usaha-usaha untuk merubah ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, bagaimana kita menyikapi ini khususnya dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan 77 tahun ini. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Khazanah Islam yang berbahagia, Mas David Khalik, terima kasih atas undangannya dan saya berbahagia sekali bahwa pada kesempatan ini bisa ikut hadir menyumbang pemikiran di Khazanah Islam. Ya. Saya kira forum ini atau acara ini sangat bagus ya. Khazanah Islam kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Legacy of Islam. Ya. Apalagi di Indonesia tahun ini kita mensyukuri ya 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kemerdekaan Indonesia yang 77 tahun itu pertama-tama kita harus syukuri lebih dahulu, ya kan? Karena dengan bersyukuri itu seperti tadi ayat yang saya bacakan, la in syakartum la azidannakum, kalau kita banyak-banyak bersyukur, insya Allah nikmat Allah itu akan nambah. Kemerdekaan kita semakin lebih bermakna. Kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia ini semakin bisa memajukan bangsa Indonesia. Itu tidak banyak negara yang tadi sudah disebut oleh Bung David sebagai beragam-ragam, ya, negara yang kebinekaannya luar biasa. Ya, bayangkan aja dari Merauke sampai ke Sabang lebih dari 300 suku. Dan kita juga bersyukur karena berkat Islam lah maka suku-suku yang berbeda-beda itu bisa bersatu. Masya Allah. Luar biasa, ini kita syukuri. Tidak ada faktor yang bisa mempersatukan suku-suku yang beragam-ragam dengan adat istiadatnya yang berbeda, bahasanya yang berbeda. Coba bayangkan, orang Minang itu nggak paham bahasa Jawa, tapi merasa bersaudara dengan orang Jawa karena sesama Muslim. Orang Aceh juga nggak paham bahasa Bugis. Ya kan, orang Bugis juga nggak paham bahasa Aceh, adat istiadatnya juga beda. Tapi mereka bersaudara, merasa dekat. Kalau kita lihat ya dalam kajian saya misalnya abad 17, yang namanya Muhammad Yusuf Al-Makassari yang kemudian menjadi ulama besar di Kepulauan Nusantara ini pada abad 17, itu dalam perjalanannya ke Mekah menuntut ilmu dan naik haji, itu mampir di Banten, di Kesultanan Banten. Kemudian apa yang bisa menyatukan mereka? Bahasa orang Banten juga nggak paham bahasa Bugis. Paling ya bahasa yang dipakai itu bahasa Melayu.
Nanti terus dia Muhammad Yusuf Al-Makassari ini mampir lagi di Aceh. Tapi ketemu lagi. Apa yang mempersatukan mereka? Itulah ukhuwah Islamiyah. Jadi oleh karena itu, kalau kita merayakan kemerdekaan Indonesia, maka kita perlu merayakan peranan kaum muslimin yang bersuku-suku yang beragam-ragam itu di dalam merekat persatuan, membuat ukhuwah Islamiyah pertama-tama, yang kemudian dari ukhuwah Islamiyah itulah muncul ukhuwah wataniyah, rasa cinta tanah air. Kita sama-sama punya tanah air dari Sabang sampai Merauke atau dari Merauke sampai ke Sabang. Itulah dia yang membuat Indonesia ini bisa bersatu. Saya kira kita harus mensyukuri nikmat bahwa kita hidup di NKRI yang bersatu, yang menghargai keragaman dengan kebinekaan tunggal ikanya, dan kemudian juga punya dasar negara Pancasila. Pancasila sendiri juga sudah terbukti selama 77 tahun menjadi ideologi, menjadi dasar negara yang bisa mempersatukan kita semua. Kita tidak punya ideologi atau dasar negara yang bisa kita jadikan, yang bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, ya kan? Bahkan mungkin kalau orang bilang, wah dengan khilafah kita bersatu. Khilafah sendiri itu juga idenya macam-macam. Ada khilafah versi ini, versi itu, versi macam-macam lah yang berbeda-beda. Yang mana mau kita ikuti, ya kan? Konsep politik Islam juga berbeda-beda antara satu orang pemikir dengan pemikir yang lain, dengan satu organisasi dengan organisasi berbeda. Jadi oleh karena itulah kita ya berkukuh, bertahan ataupun tetap setia dan loyal pada Pancasila, karena Pancasila itulah yang bisa mempersatukan kita. Mempersatukan itu pertama-tama tentu secara internal umat Islam, karena umat Islam Indonesia ini juga tidak homogen, tidak seragam, ada macam-macam ragamnya, ya kan? Heterogen, ya kan? Kita lihat saja heterogenitas itu, kemajemukan umat Islam itu kita lihat misalnya dalam berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Bedanya cuma sedikit-sedikit, tapi sedikit-sedikit itu kalau kita tidak sikapi dengan baik, itu malah kemudian bisa menimbulkan kegaduhan-kegaduhan sesama umat. Nah, kita bersyukur umat Islam Indonesia ini semuanya adalah penganut yang kita sebut sebagai wasatiyah Islam, Islam jalan tengah atau middle path Islam, Islam yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, yang selalu bersikap tawasud. Tawasud itu selalu di tengah, tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Terlalu tawasud dan selalu tawazun. Tawazun itu seimbang, selalu bersikap seimbang. Yang ketiga juga bersikap iktidal, selalu adil. Dan kemudian tasamuh, toleran. Toleran toleran itu berlapis-lapis. Pertama, toleransi sesama umat Islam karena perbedaan-perbedaan yang tadi. Yang kedua, toleransi di antara umat beragama. Karena di Indonesia ini yang ada bukan hanya umat Islam, tapi juga banyak umat yang lain, ya kan? Agama-agama lain juga ada, kemudian keyakinan-keyakinan yang lain juga ada. Kita hormati satu sama lain. Tidak berarti kemudian dengan menghormati itu, kemudian kita harus menjadi orang yang sinkretik. Sinkretik itu artinya mencampur adukan antara keimanan, keislaman kita dengan agama lain. Ini tidak. Kita harus meyakini bahwa kita menganut, memahami, menerima, meyakini bahwa Islamlah jalan kita. Ya, sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Kita yakin sekali bahwa itulah kebenaran yang kita pegangi. Tapi pada saat yang sama dengan kebenaran itu pula tidak menghalangi kita untuk menghormati orang yang lain daripada kita. Lain itu maksudnya beda agama, beda keyakinan, dia silakan saja, nggak apa-apa. Tapi kita sama-sama anak bangsa. Apalagi kita juga sesama manusia. Maka kemudian dengan sesama manusia itulah kita kemudian mewujudkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Nah, inilah saya kira, saya yakin sekali insya Allah dengan 77 tahun kemerdekaan ini Indonesia insya Allah bisa maju. Dan kaum muslimin punya peran yang sangat besar dalam hal ini karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Jadi kita kaum muslim ini supaya berpegang dengan Islam yang wasatiyah itu. Jangan tergoda oleh pikiran-pikiran yang ekstrim, yang aneh-aneh gitu, misalnya mau mengganti Pancasila. Itu tidak ada gunanya. Tidak akan memajukan Indonesia. Mari kita majukan Indonesia sehingga Indonesia ini menjadi insya Allah menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti
tahun 2045 Indonesia itu menjadi negara terkuat dan terbesar ekonominya yang nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Itu kan luar biasa itu. Nikmat Allah mana lagi yang harus kita dustakan, kan nggak mungkin itu. Ya kita harus bersyukur sekali lagi, ya kan, dengan Indonesia, dengan umat Islam Indonesia yang selalu setia pada Islam wasatiyah atau menjadi umatan wasatan, umat jalan tengah. Ya, baik, Prof. Izin Prof, bisa tetap di sana dulu. Ada sebuah pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Prof, kita mengenal bahwa anak muda adalah garda terdepan, penerus generasi kita ke depannya. Tapi kalau melihat tren saat ini, di mana era disruptif, informasi begitu mudah masuk, dan gaya hidup serta pola pikir anak muda berbeda dengan kita yang ada di era-era sebelumnya. Sekarang istilahnya zilenial, karakteristik mereka berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi umat Islam dalam rangka melihat perkembangan zaman yang ada dalam konteks mempertebal keimanan dan juga menjaga keutuhan bangsa kita. Tentunya nantikan jawaban dari pertanyaan saya tadi hanya di sini di Khazanah Islam. Kaum muslimin sendiri harus terus memperkuat kesatuan, memperkuat persaudaraan, memperkuat saling pemahaman supaya anak-anak muda kita ini tetap berpegang pada Islam yang wasatiyah itu, Islam jalan tengah itu.